Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. Just over the head of Ronaldo, comes from Michael Carrick. And the opening goal is scored by Ronaldo. And it's taken just 9 minutes to arrive. 37 for the season now. Do you think what makes you different to the others, to the next rung on the ladder, if you like, of very good players, is the dedication level that you put in? I think I'm good, but I think my main strength is my mind. Maybe someone's don't like me because maybe I'm too good. I don't follow the records. The records follow me. In my mind, I'm always the best. Ketika Tuhan sudah berkehendak, maka apapun usaha yang dilakukan manusia terasa seperti tiada artinya. Cristiano Ronaldo di momen ketika ia masih berada di perut ibunya sempat dianggap sebagai beban keluarga. Ibunya merasa tidak ingin melahirkan seorang anak lagi karena kondisi keluarga yang memang tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan. Ia hanya bekerja sebagai juru masak dan tukang bersih-bersih di sebuah hotel. Sementara suaminya yang bernama Jose Diniz Aveiro hanya bekerja sebagai tukang kebun. Maka dari itu, saat tahu Ronaldo berada di dalam perutnya, perempuan bernama Maria Dolores dos Santos Aveiro itu benar-benar ingin melenyapkannya. Ia melakukan segala cara untuk menggugurkan kandungannya. Ia coba melakukan aktivitas berat, termasuk minum minuman bersoda dan memakan makanan yang berbahaya untuk janin. Namun sekali lagi, Tuhan telah merencanakan sesuatu yang indah. Tuhan ingin dia menikmati hidup melalui anak laki-lakinya yang kelak diberi nama Cristiano Ronaldo. Setelah putranya itu lahir pada 5 Februari 1985, kondisi keluarganya memang tak langsung bahagia. Masih ada banyak sekali ujian yang harus diterima. Satu kamar di dalam rumahnya bisa diisi oleh 4 hingga 5 orang. Makanan yang tersedia di meja juga tak selamanya layak. Malahan, atap rumahnya yang tak sempurna seringkali meniupkan angin dari luar hingga memercikan air di kala hujan. Saat itu, Maria Dolores seolah menyesal telah melahirkan Ronaldo. Akan tetapi semua berubah di saat sang ayah memperkenalkan olahraga sepak bola kepada Ronaldo. Pria yang hobi mabuk-mabukan itu semangat mengajak anaknya pergi ke tempat latihan sepak bola. Meski suatu hari ia pernah tertawa saat Ronaldo berkata kalau dia akan menjadi pemain bintang. Dalam benaknya terpampang harapan yang begitu jelas kalau dia ingin putranya itu menjadi sosok yang mengubah nasib keluarga. Tidak mudah memang, namun berkat kerja keras dan karakter buas dalam diri Ronaldo, semua rintangan bisa dilewati. Dan pada momen ketika Cristiano Ronaldo bertemu dengan sosok bernama Sir Alex Ferguson, sejarah sepak bola benar-benar berubah. Mesin paling mematikan dalam sepak bola telah lahir dan catatan yang ditinggalkannya kelak akan menjadi sesuatu yang nyaris mustahil ditaklukkan oleh generasi berikutnya. Ayahnya, Jose Diniz Aveiro, selain bekerja sebagai tukang kebun, juga menjadi kitman di klub lokal Andorina. Suatu hari, sang ayah mengajak Ronaldo untuk ikut berlatih dengan Andorina. Ronaldo bermain dengan Andorina selama kurang lebih 3 tahun atau dari 1992 hingga 1995. Kemudian dia singgah ke Nasional dan berlatih di sana selama 2 tahun. Tak dinyana, bakat Ronaldo diintai oleh pemandu milik Sporting CP. Ronaldo lantas mendapat kesempatan untuk menjalani trial selama 3 hari. Dianggap punya kepercayaan diri yang bagus, serta bekal skill olah bola yang cukup mengesankan. Ronaldo yang saat itu baru berusia 12 tahun, kemudian mendapat kontrak untuk berlatih dengan Sporting CP. Namun sekali lagi, tidak mudah bagi Ronaldo untuk mengejar mimpi menjadi seorang pesepak bola hebat. Baru beberapa hari tinggal di akademi tersebut, Ronaldo sudah sangat rindu dengan keluarganya.
Ia menangis setiap hari karena merasa tidak ada orang yang dikenalnya. Aku tidak mengenal siapapun dan sangat sepi. Keluargaku hanya mampu menjenguk 4 bulan sekali atau mungkin lebih. Aku sangat merindukan mereka sehingga setiap hari terasa menyakitkan. Aku hampir menangis setiap harinya. Aku masih di Portugal, tapi aku merasa ada di negara lain, kata Ronaldo kepada The Players Tribune. Lebih dari itu, dia juga kerap mendapat cibiran, bahkan diragukan oleh pelatihnya sendiri karena tubuhnya yang kecil dan kurus. Yang tak kalah menguras hati dan pikiran Ronaldo, meski masih berada dalam satu kawasan Portugal, dia memiliki bahasa yang tidak sama dengan orang-orang di Lisbon. Hingga pada akhirnya, Ronaldo benar-benar nyaris berhenti. Dia tidak bahagia dan kembali ke Madeira. Beruntung, komunikasi dengan Barros Sousa yang merupakan wali Ronaldo yang menjadi kunci kepindahannya ke nasional berhasil menghilangkan segala keraguan. Ronaldo akhirnya mau kembali berlatih dengan Sporting dan melakukan perjalanan untuk pulang ke Lisbon. Saat sukses memang tidak datang dengan sendirinya. Ronaldo muda memilih untuk bekerja keras. Etos kerjanya saat itu benar-benar tak tertandingi seperti yang diungkap mantan rekan setimnya Christopher Pilar. Ronaldo berbeda karena dia bekerja sangat keras, bukan di sesi latihan, tetapi setelahnya. Dia menambah latihan setidaknya setengah jam di area yang selama ini kurang dikuasai. Caranya berlatih benar-benar memotivasi rekan satu tim. Keinginannya untuk selalu menang, seolah memberi kesan bahwa kemampuannya berada jauh di atas rata-rata. Setelah melewati banyak sekali rintangan, pada akhirnya Ronaldo dipromosikan ke tim utama oleh manajer Laszlo Bologna. Pada usia 17 tahun, atau tepat di tanggal 14 Agustus 2002, Ronaldo memainkan pertandingan resmi pertamanya untuk tim utama dalam babak kualifikasi Liga Champions Eropa di Stadion José Alvalade melawan Inter Milan. Sementara itu, debutnya di Liga Portugal terjadi sebulan kemudian melawan Braga. Baru bermain selama semusim dengan tim utama, Ronaldo langsung mendapat banyak sekali perhatian. Salah satunya dari Arsenal. Akan tetapi, menurut Arsene Wenger, karena ulah asisten Fergie yang bernama Carlos Queiroz, Ronaldo gagal bergabung dengan Arsenal dan malah melakukan kepindahan ke Manchester United. Disinilah momen bergabungnya Ronaldo menuju tim Setan Merah boleh dibilang sebagai hari ketika mesin paling mematikan dalam sejarah sepak bola telah dilahirkan. Pada musim panas tahun 2003, jadwal pramusim Manchester United sudah dibuat lelah dengan kebisingan yang diciptakan Amerika Serikat. Selama 3 minggu, United melakukan cukup banyak agenda. Jadi ketika mereka dijadwalkan untuk terbang ke Portugal guna melakoni laga persahabatan melawan Sporting CP, mimik muka malas ditunjukkan oleh sebagian besar penggawa. Sam Pigler dalam catatannya di situs BR Football pada 2017 silam mengatakan bila Mark Lynch yang merupakan mantan bek Setan Merah mengakui kalau para pemain United sudah sangat lelah dengan perjalanan di Amerika. Selain itu, Michael Sylvester juga memberi komentar serupa. Bek asal Prancis ini malah berujar kalau sejatinya para pemain enggan melakoni pertandingan melawan Sporting. Tak satu pun dari kami yang berminat untuk pertandingan itu. Para pemain saat itu bersikap seperti, ayo selesaikan ini dan pulang. Bagi Sporting, itu adalah pertandingan besar. Tapi bagi kami, itu hanyalah pertandingan persahabatan. Akan tetapi, bos United yang sudah sangat berpengalaman, yakni Sir Alex Ferguson, tidak lugu seperti para pemain-pemainnya. Dia mengusung misi khusus untuk menyaksikan bakat yang katanya sudah mendapat sorotan dari banyak klub besar Eropa. Tepat pada tahun 2002, asistennya yang bernama Carlos Queiroz memberitahu bahwa ada seorang bocah yang memiliki skill mengagumkan. Queiroz berkata pada Fergie agar dirinya meluangkan waktu untuk memantau bakat sang pemain yang tak lain dan tak bukan bernama Cristiano Ronaldo. Mendengar saran dari Carlos Queiroz, Fergie lantas menugaskan Jim Ryan yang ketika itu bertindak sebagai koordinator pemain muda untuk melakukan pemantauan terlebih dahulu. Ketika kembali dari proses pemantauannya, Jim berkata, "Wow, aku telah melihat seorang pemain. Aku pikir dia adalah seorang pemain sayap, tapi dia bermain sebagai penyerang tengah di tim junior. Aku tidak akan menunggu terlalu lama. Dia adalah pemain yang istimewa."
Melihat kepercayaan diri Jim Ryan, Manchester United lantas membuat agenda untuk bisa bertanding melawan Sporting Lisbon yang akhirnya dijadwalkan pada Agustus 2003 atau tepat ketika Sporting Lisbon memperkenalkan stadion baru mereka yang bernama Estadio José Avalade. Ketika para pemain Manchester United akhirnya tiba di Portugal pada Agustus 2003, mereka tidak menurunkan seluruh skuad terbaiknya. Meski mengusung misi tertentu, Fergie juga masih memahami betul kondisi para pemainnya. Jadi dia memilih untuk mengistirahatkan sejumlah pemain utama, meski nama-nama seperti Paul Scholes, Rio Ferdinand, sampai Ole Gunnar Solskjaer tetap dimainkan. Sebelum pertandingan dimulai, seluruh pemain sempat diperingatkan oleh Sir Alex Ferguson bahwa mereka harus menaruh perhatian lebih kepada pemain tertentu. Mark Lynch yang saat itu dimainkan di babak kedua pun mengenang pidato Fergie di ruang ganti. Teman-teman, mereka memiliki satu pemain sayap muda yang berbakat. Perhatikan dia, oke? Dia kuat dan gesit. Dia cukup bagus. Benar saja, dalam kurun waktu 90 menit lamanya, para pemain Manchester United dibuat kerepotan oleh aksi brilian Cristiano Ronaldo. Riukan khas nan tajam yang ditunjukkan bocah asal Portugal itu sukses membuat bek sekelas Silvestre dan John O'Shea mati kutu. Bahkan diceritakan oleh Rio Ferdinand dan Roy Keane sambil bercanda, O'Shea sampai kehabisan nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan mengejar Ronaldo. Di jeda babak pertama, Fergie juga langsung menghubungi asistennya Alex Morgan untuk memberitahu ketua eksekutif United Peter Kenyon untuk melakukan sesuatu. Fergie yang kemudian bertemu Peter Kenyon berkata bahwa dia tidak ingin kehilangan Ronaldo selepas pertandingan persahabatan itu. Setelah wasit meniup peluit panjang, Sporting CP menyelesaikan pertandingan dengan skor 3-1. Mereka menang berkat gol yang dicetak oleh Luis Felipe pada menit ke-26 dan Joao Pinto pada menit ke-62 dan 81. Sementara itu, tim setan merah yang terlihat kelelahan hanya bisa mencetak gol melalui bunuh diri pemain lawan Hugo pada menit ke-88. Tepat setelah pertandingan selesai, yang dilakukan pemain United adalah sama, yaitu mereka meminta Fergie untuk ikut membawa Ronaldo ke Old Trafford. Bill Neville langsung keluar dari lapangan dan berjalan ke arah Sir Alex Ferguson di ruang ganti. "Bos, kamu harus mengontraknya. Harus." Sir Alex hanya berkata, Oke, jangan khawatir, kami akan menyelesaikannya, kata Silvestre. Setelah para pemain menemui Fergie, mereka diminta untuk mandi dan menunggu di kursi yang telah disiapkan klub di luar stadion. Dalam waktu yang relatif lama itu, Fergie ternyata tengah melakukan perbincangan dengan Ronaldo dan agennya Jorge Mendes. Fergie saat itu tidak sedang ingin bercanda dan tidak akan pulang ke Inggris sebelum mendapatkan tanda tangan Ronaldo. Hal tersebut dilakukan karena ternyata tim seperti FC Barcelona sudah mengirim wakilnya Siki Begiristain untuk mengintai Ronaldo. Lalu ada Real Madrid yang juga datang dengan Jorge Valdano. Diceritakan oleh Silvestre, para pemain harus menunggu selama kurang lebih 1 jam. Lalu setelah Fergie keluar dari stadion, semua langsung bertanya tentang hasil yang didapat. Tanpa ragu dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, Fergie hanya memberi senyuman kepada seluruh pemain United. Diceritakan bahwa itu adalah senyuman yang memiliki arti mendalam. Senyuman itu menggambarkan bahwa Fergie telah berhasil mendapatkan bakat Ronaldo. Tak berselang lama atau beberapa hari kemudian, Ronaldo dan keluarganya ditemani Mendes naik jet pribadi menuju Manchester untuk menandatangani kontraknya di United. Dengan mahar sekitar 12,8 juta pounds, Manchester United telah mengeluarkan dana yang tergolong tinggi untuk bocah yang berusia 18 tahun pada 2003 silam. Namun itu sama sekali tidak membuat Fergie menyesal. Karena setelah ia sempat berpikir akan mengembalikan Ronaldo ke Sporting selama semusim sebagai pinjaman, penampilan yang ditunjukkan Ronaldo di banyak latihan membuat sang pelatih mengurungkan niat tersebut. Dalam perkenalan seorang bocah ajaib di Old Trafford, perlu diketahui bahwa terdapat fakta yang cukup menarik. Adalah ketika Fergie mengakui bila perekrutan Ronaldo sejatinya tidak menjadi prioritas utama klub. Satu hal yang perlu dicatat, kedatangan Ronaldo memang untuk menggantikan peran David Beckham yang memilih hengkang ke Real Madrid usai terlibat konflik dengan Fergie.
Akan tetapi, sang pelatih tidak menaruh nama Ronaldo dalam daftar pertama incarannya. Fergie saat itu mengakui bila incaran utamanya adalah bintang Piala Dunia bersama Brasil di tahun 2002, Ronaldinho. Dinho yang saat itu masih berstatus sebagai pemain Paris Saint-Germain membuat Fergie yakin dengan bakatnya. Maka dia pun sampai melakukan penerbangan ke Paris guna menemui Ronaldinho. Akan tetapi, Fergie terlambat karena Ronaldinho sudah terlebih dahulu menandatangani kontrak dengan FC Barcelona. Aku hampir membuat kesepakatan, tapi ketika aku terbang ke Paris untuk berbicara dengan dia telah di Barcelona beberapa hari sebelumnya. Saat itu sangat mengecewakan, tapi kami akhirnya mendapatkan Cristiano Ronaldo, dan kami mungkin tidak akan mendatangkan Ronaldo jika mendapatkan Ronaldinho. Di usia 18 tahun, Ronaldo memang belum melakukan apa-apa. Akan tetapi, ia mendapat jersey ikonik nomor 7 yang sebelumnya digunakan oleh pemain-pemain hebat seperti George Best, Eric Cantona, dan David Beckham. Hanya sedikit pemain yang dianggap sebagai George Best baru, tetapi untuk pertama kali, ini terasa sebagai sebuah pujian. Tutur Best, figur ikonik setan merah pada 2004. Langsung berhadapan dengan ekspektasi setinggi langit, pemain biasa tentu dipastikan bakal gugup dan kesulitan. Namun bagi Cristiano Ronaldo muda, hal tersebut adalah motivasi ekstra. Ketika resmi terbang ke Carrington, pusat latihan Manchester United, Ronaldo yang mengenakan baju cerah diperkenalkan kepada seluruh pemain United. Para pemain di klub setan merah mengenang bila mereka merasa sangat senang karena kedatangan remaja berbakat yang disebut sangat pemalu. Namun begitu, sifat pemalu Ronaldo hilang ketika bicara tentang penampilannya di atas lapangan. Di situ hanya ada skill kelas atas yang ditunjukkan Ronaldo. Dia tidak memiliki tulang saraf di tubuhnya. Dia masuk ke klub dan ke lapangan latihan seperti dia pantas berada di sini. Aku telah melihat banyak pemain muda gugup bermain dengan superstar, tapi dia sendiri sudah berpikir dia adalah salah satunya. Dia membawa dirinya dengan sangat baik dan mengambil semuanya dengan tenang, ucap Mark Lynch. Sementara itu, Wayne Rooney yang bergabung dengan MU setahun setelah Ronaldo memuji kepercayaan diri mantan rekan setimnya ini dalam autobiografi. Jika ada orang yang punya kepercayaan diri lebih besar dari Ronaldo, aku belum pernah menemukannya. Dia bukan pemalu. Rooney sendiri berkata kalau ambisi Ronaldo sering diragukan oleh sejumlah pemain. Bahkan tak jarang orang-orang menertawakan ketika di ruang ganti Ronaldo sering berucap kalau dia bakal menjadi pemain terbaik dunia. Namun bagi Rooney, ucapan itu bukan omong kosong belaka. Sebab Ronaldo memang berhasil membuktikan kalau dia benar-benar pantas menjadi yang terbaik di dunia. Bahkan dalam laga debutnya melawan Bolton pun, Ronaldo memang sudah menunjukkan aura bintang yang begitu luar biasa. Dengan United yang sudah terlebih dahulu unggul 1-0 atas Bolton, Ronaldo masuk ke lapangan diiringi tepuk tangan meriah dari para penonton di Old Trafford. Ronaldo adalah pemain Portugal pertama yang bermain untuk United. Satu hal yang membuatnya begitu nyentrik pada debutnya tersebut, selain nomor punggung 7 yang dikenakannya, juga beberapa helai rambutnya yang terlihat pirang. Sudah bisa ditebak bahwa Ronaldo bakal menampilkan performa brilian. Dia membuat bek Bolton kerepotan bukan kepalang. Melalui keterampilan, kecepatan, dan gerakan-gerakan yang memanjakan, Ronaldo membuat seluruh pendukung United menaruh harapan besar di pundaknya. Bahkan dari tribun penonton, seorang reporter veteran Manchester Evening News, Stuart Mathieson, mengenang Tom Tyrrell yang hadir di kotak pers Old Trafford selama lebih dari 4 dekade mengatakan, "Aku belum pernah melihat debut seperti itu sejak yang dilakukan George Best." Setelah menjalani debut yang terbilang brilian, era kebintangan Ronaldo memang benar-benar tersaji di Old Trafford. Memakai nomor keramat 7, Cristiano Ronaldo berhasil mewujudkan semua ucapannya ketika pertama kali diperkenalkan sebagai pemain MU. Membela Manchester United dari 2003 sampai 2009, Ronaldo berhasil mendulang 118 gol dari 292 penampilan di seluruh ajang.
Pemain yang pada akhirnya mendapat julukan ikonik yakni CR7 ini juga berhasil membawa tim Setan Merah meraih 2 gelar Premier League, 1 trofi Piala FA, 2 titel juara Piala Liga Inggris, dan masing-masing 1 trofi Community Shield, Liga Champions, serta Piala Dunia antar klub. Berkat pencapaian impresif tersebut, Cristiano Ronaldo juga merengkuh berbagai penghargaan pribadi. Beberapa di antaranya adalah 1 Ballon d'Or dan 1 gelar FIFA World Player of the Year. Setelah mengukir prestasi mengkilap, Ronaldo akhirnya dipinang Real Madrid. Manajemen Los Blancos menebus Cristiano Ronaldo dari Manchester United dengan bandrol 80 juta pound sterling pada musim panas 2009. Pembelian yang saat itu sempat jadi yang termahal sepanjang masa. Momen tersebut pada akhirnya dianggap Sir Alex Ferguson sebagai salah satu yang paling disesalinya sepanjang karir. Fergie seperti kehilangan akal. Mengapa saat itu pemain seperti Ronaldo bisa dibiarkannya pergi dari pintu Old Trafford?